Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki kipas angin yang gejalanya berdengung, putaran lambat, bunyi kret-kret, kemudian kalau speed 1 tidak memutar dan speed 2 dan 3 memutar tapi ada bunyi kret-kret-kret. Tentu saja yang awet tidak sekedar mutar dan insya Allah bertahun-tahun tidak akan rusak. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu cara pengerjaannya biar awet, tidak sekedar muter nanti 1 minggu 2 minggu sebulan 2 bulan rusak lagi. Tidak, di sini kita akan memperbaiki secara maksimal. Kipas ini sering terjadi merusak seperti itu, jadi putarannya seret, kemudian kadang cuma berdengung karena kipas ini, jenis kipas seperti model ini tidak disertai dari pabriknya, itu tidak ada spon pendingin yang tempat untuk mengisi minyak. Kalau kipas-kipas yang lain itu di samping di dalam bosing itu ada spon ataupun kapas yang fungsinya untuk menampung minyak pendingin. Kalau kita biasanya menggunakan minyak singer atau mesin jahit, minyak untuk mesin jahit. Jangan menggunakan vaselin ataupun oli karena sistem kipas angin yang menggunakan bosing itu tidak perlu pelumas, yang penting dia selalu bersih, tidak ada kotoran, dia akan lancar. Tapi justru kalau kita kasih oli ataupun vaselin, ketika panas olinya mengering, vaselinnya mengering, dia dijamin akan macet. Kalau di tempat lain banyak yang menggunakan oli ataupun bahkan minyak goreng, itu tidak direkomendasikan. Kalau menggunakan minyak goreng nanti karena kipas angin itu menyedot dan menghembuskan angin, seringkali dia banyak yang debu yang nempel, akhirnya macet. Karena minyak makan itu sangat mudah untuk mengikat debu, jadi banyak nanti malah debu banyak yang menempel ke situ. Nah, ini kita bongkar dulu. Karena ini ada klipnya, ada 4 ini, jadi kita copot seperti ini. Ini banyak karatnya, jadi dan juga banyak rambut yang menggulung di asnya itu, jadi kita bersihkan dulu. Nah, kemudian kita bongkar dulu ya. Nah, ini kita bersihkan karatnya dulu. Kita putar ya, nanti kita putar, kita pastikan putarannya lancar. Ini kita mau copot penahan baling-baling. Nah, ini di sini kita rasakan putarannya
Nah, ini oblak ya, kocak. Jadi kipas angin itu kalau asnya itu kocak tidak akan mutar. Kalaupun mutar dia pelan dan ada suara dengung kencang. Maka yang kita kerjakan pertama kali adalah nanti mengganti bosingnya. Ini kalau oblaknya sudah parah ini tidak akan dengung, tidak akan memutar sama sekali, tapi cuma berdengung. Kita bongkar dulu. Kita lepas bagian gearboxnya. Ini bagian pengancing. Tiangnya ya. Model dinamo seperti ini tidak menggunakan baut ya, dia pakai jepitan. Nah, ini kita coba kita hidupkan, kita rasakan ya. Nah, kita hidupkan ini karena dia masih mau mutar, jadi kita gunakan untuk membersihkan asnya. Jadi dengan cara memutar kemudian kita amplas. Nanti biar pas melepaskan angkernya itu tidak susah, karena kalau banyak karat tidak kita amplas dulu nanti susah, tidak akan bisa membuka angkernya. Karena ini kipas ini lumayan sudah lama tidak dipakai, jadi banyak karatnya dan as-asnya itu. Nah, ini di sini kita rasakan ya, bagian yang kocak itu depan atau belakang. Jadi kita ganti mana yang oblak. Oh ya teman-teman, simak sampai habis videonya ya, jangan di skip. Insya Allah kan nanti kalian akan bisa memperbaiki kipas angin. Jadi kipas angin model apapun kalau kerusakannya seperti itu ya pengerjaannya seperti itu, penanganannya, dan insya Allah kita jamin awet. Karena kita sudah lama menangani pengerjaan kipas angin seperti ini. Walaupun sekedar kipas angin, kalau kita tidak maksimal pengerjaannya tidak akan awet. Karena kipas angin seperti ini hampir semua orang membutuhkan. Nah, ini cara membukanya, dicongkel seperti ini. Kita lepas ini bagian tutup apa itu. Nah, jadi yang oblak bagian depan ya, bosing bagian belakang masih aman. Itu tandanya asnya itu masih bersih. Kalau asnya bersih masih mengkilap itu berarti aman. Kalau ada warna hitam ataupun coklat itu harus kita ganti bosingnya. Kalau cuman kita bersihkan, kita lap-lap, dijamin nanti seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan akan rusak lagi, macet lagi. Nah, ini kurang bersih tadi ya, jadi kita amplas lagi biar bisa dicopot angkernya.
atau as rotornya. Nah, masih agak susah ya dilepas, itu masih agak susah karena masih as yang depan itu masih ada karatnya. Kita semprot-semprot. Sudah memutar tapi belum juga mau dicopot ya, belum bisa. Nah, nanti terpaksa kita gunakan cara lain. Ya, kita pukul-pukul, kita ketok-ketok, tetap tidak mau diambil ya. Seret. Kita amplas dulu. Diamplas. Sebelum mencopot as rotor itu harus diamplas sampai benar-benar bersih. Nah, kita lap. Sudah bisa dilepas apa belum? Wah, ternyata masih belum ya, agak susah ini. belum juga bisa dilepas. Nah, ini cara terakhir ya, kita gunakan nah, kita pasangkan asnya ya dengan menggunakan bor. Ini fungsinya untuk biar putaran bisa ngamplas dengan cepat dan bersih. Jadi bornya itu dihidupkan, nanti asnya akan memutar, kemudian kita amplas. Amplas terus. Nah, nampaknya sudah bersih. Alhamdulillah ya, bisa dicopot. Karena karatnya itu lumayan banyak. Kita lap-lap ya. Nah, mungkin teman-teman sering melihat tutorial di as itu malah dikasih oli ataupun minyak ya. Berdasarkan pengalaman kita ya, justru nanti akan macet. Kalau olinya sudah kering, dia justru akan menjadi kotor. Ini bekas yang macet tadi kita amplas sampai benar-benar putih mengkilat ya. Kalau masih ada warna-warna apa itu kusam, nanti walaupun mutar tidak akan awet ya. Kuncinya biar awet, asnya itu harus diamplas dengan amplas yang halus, yang ukuran 800 ataupun 1200 sampai mengkilat. Harus benar-benar mengkilat.
Kalau masih ada bekas goresan atau bekas-bekas gesekan dengan bosing itu nanti tidak akan awet. Nah, kita biasa mengerjakan kipas angin seperti ini. As depan belakang itu harus benar-benar bersih, mengkilap. Ini kuncinya ya. Servis kipas angin yang awet, tidak sekedar muter. Nanti dipakai sebulan, 2 bulan, macet lagi. Nah, ini masih kita amplas-amplas terus sampai mengkilat. Nah, lihat ini sudah mengkilat ya. Asnya harus mengkilat. Nah. Oke, sudah mengkilat. Sekarang kita ganti bosingnya ya. Caranya cukup gampang. Kita congkel bagian pengunci bosing itu di sekeliling bosing ya. Walaupun ini posisinya di dalam, tapi cukup mudah dan tidak khawatir nanti akan kena kumparannya, karena di sini kumparannya sangat terlindungi. Kita coba congkel dulu. Agak susah dicongkel ya, tadi kita pukul dari atas. Nah, kita kelungkupkan, terus kita pukul ininya, pengancingnya itu. Nanti kita pukul, nanti akan renggang sendiri. Nah, tinggal kita congkel pakai obeng min, akan terbuka. Nah, itu sudah terbuka. Nah, bosingnya seperti ini. Nah, kita ganti dengan bosing yang baru ya. Kita bersihkan bekas-bekas ini. Biasanya di lubang itu ada bekas karat ataupun minyak ataupun jenis pelumas. Nah, kita lagi mau ngambil bosingnya ya. Kita stok bosing ya agak banyak, karena kita bengkel spesialis kipas angin. Harganya cukup murah ya, bosing itu kalau di online itu sekitar 1000 ataupun 1500. Nah, ini bosingnya baru. Kita biasa mengganti dengan bosing yang baru ya. Kalau kerusakan macet seperti ini, kalau cuman kita bersihkan, kasih minyak, tidak akan awet, dijamin. Harus ganti dengan bosing yang baru. Nah, karena kipas angin yang merek ini, model ini tidak disertai spons pendingin, jadi kita tambahkan kapas atau tisu. Tisu kita gulung-gulung, kita letakkan di sekeliling bosing. Nanti baru kita kasih minyak singer.
jangan dikasih minyak makan, jangan dikasih oli ataupun vaselin. Nah, ini kita pasang tisunya di sekeliling bosingnya, itu ada cekungan, itu pas untuk naruh gulungan tisu itu. Fungsinya tisu itu untuk menampung minyak pendingin ya. Ini fungsinya bukan melumasi tapi untuk mendinginkan bosing dengan as, karena nanti putarannya kencang, terus dihidupkan dalam waktu lama tidak akan cepat panas karena di sini ada pendinginnya. Sekali lagi, ini untuk mendinginkan, bukan untuk melumasi. Oke, kita pasang penahan bosingnya. Caranya cukup mudah, dipasangkan seperti semula, kemudian dikancing lagi. Nah, itu kita tekan dengan obeng min ya, biar ngancing dulu, baru nanti kita pukul. Ini kita lagi mengencangkan pengunci penahan bosingnya. Setelah terkunci semua, baru kita pukul pakai alat ini ya, biar kencang. Nah, ini minyak mesin jahit ya, Singer, mereknya Singer. Ini kita taruh di botol seperti ini biar lebih muat banyak, karena botol aslinya itu isinya sedikit. Setelah terpasang, ring-ringnya di bosing itu, di asnya kan ada ringnya, itu juga kita bersihkan. Sampai bersih, tidak perlu buru-buru ya, biar nanti hasilnya maksimal. Alhamdulillah, kipas yang sudah kita servis bisa sampai bertahan bertahun-tahun ya. Bahkan ada yang kipas itu sampai 2 tahun belum rusak. Nah, ringnya itu kita bersihkan dengan tisu. Nah, itu bersih, sudah bersih, nanti dipasang lagi. Jangan sampai salah memasangnya. Memang agak terkesan jelimet ya. Nah, biar ini maksimal, biar awet.
nanti yang punya puas. Ini niatnya kita mau kasihkan tisu, kita masukkan ke ini, ke sekeliling bosing itu, tapi nampaknya susah. Jadi mau nggak mau harus kita copot bosingnya, kita copot penguncinya, biar nanti bisa kita kasih tisu. Nah, ini modifikasi ya, kita kasih tambahan tisu untuk minyak minyak pendingin. Nah, ini sudah copot. Ini tadi memang sebenarnya tidak, bagian yang ini tidak tidak macet. Yang macet cuman bagian depan. Tapi ini kita bongkar, kita kasih tisu. Nah, ini bosingnya kita bersihkan dulu. Kita masukkan tisu ke dalamnya, ke dalam bosing, kita putar-putar biar bersih bagian dalamnya. Jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol lonceng dan subscribe biar channel ini bisa berkembang. Apabila ada pertanyaan ataupun permintaan, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan berikan tutorialnya. Ini posisinya cukup mudah, jadi bisa kita pukul dengan palu langsung. Posisinya cukup enak, tidak kayak satunya. Kemudian kita kasih minyak mesin jahit. Lalu kita pasang ya. Jadi kita pasang pengancing kabelnya.
kabelnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara mengunci dinamonya. Tinggal dipukul ininya, jepitan-jepitannya itu yang kita congkel tadi, kita pukul-pukul, nanti dia akan menjepit. Nah, itu menjepit lagi. Karena ini baru pertama kali dibongkar, jadi masih bisa menggunakan jepit ini ya. Ini kalau sudah beberapa kali dibongkar tidak bisa lagi, harus dibaut ataupun di solder. Biasanya kita solder ya, kita gosok-gosok baru kita solder biasanya kalau udah dibongkar lebih dari 2 kali. Nah, ini kita pukul-pukul biar pas asnya, casingnya bisa biar mapan. Nah, ini puterannya sudah halus. Kita coba hidupkan. Nah, muter ya. Itu kita putar berlawanan arah ya. Kenapa kita putar berlawanan arah? Kalau kita putar berlawanan arah, dia mau mutar, ikut mutar, berarti kapasitornya minta ganti. Dia akan putaran aslinya ke kanan, kita hidupkan di speed nomor 1, dia akan berputar searah jarum jam, kemudian kita tahan dan kita putar ke kiri. Nah, apakah dia balik mutar ke kanan lagi atau ikut mutar ke kiri? Kalau kita tahan, kita putar ke kiri, akhirnya dia mutar ke kiri. Seterusnya berarti kapasitornya sudah lemah, perlu kita ganti. Kalau ini tidak, ini masih kuat, nilai kapasitornya belum menurun. Kita pasang gearboxnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki kipas angin yang gejalanya berdengung, putaran lambat, ada bunyi kret-kret, kemudian kalau speed 1 tidak memutar, dan speed 2 dan 3 kita pasang bunyi ke bodinya, kret-kret-kret itu. Tentu saja yang awet, tidak sekedar mutar, dan insya Allah bertahun-tahun tidak akan rusak. Pasang pengancing gearboxnya biar bisa noleh ke kanan ke kiri. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu cara pengerjaannya biar awet, tidak sekedar muter nanti 1 minggu 2 minggu, sebulan 2 bulan rusak lagi. Tidak, di sini kita akan memperbaiki secara maksimal. Ini bautnya pas ini agak ada yang sering terjadi hilang, jadi rusak seperti itu. Gearboxnya putarannya seret, ketelisut, kemudian terpaksa kita berdengung ganti. Karena kipas ini, jenis kipas seperti model ini tidak disertai caranya sudah normalnya, itu tidak ada spon pendingin yang ini sudah kita pasang untuk mengisi minyak. Langsung mutar. Kipas yang lain itu di samping, di dalam bosing itu ada spon ataupun kapas. Nah, ini yang fungsinya untuk menampung
Speed 2, minyak Speed 3. pendingin. Kalau kita biasanya menggunakan Dan suaranya halus, tidak ada minyak bunyi kret-kret ataupun singer atau mesin berdengung. jahit, minyak untuk mesin jahit. Jangan Nah, ini menggunakan speed 1 paslin ataupun sudah oli, memutar dengan kencang ya. karena sistem kipas angin yang menggunakan Oke, bushing itu tidak perlu pelumas. berhasil. Yang penting dia selalu bersih